Shalom alaihim Betsim Hamasya, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini saya sangat yakin, saya percaya bahwa Roh Kudus menyertai saudara, memberi kekuatan dan damai sejahtera kepada saudara. Sehingga semakin hari saudara semakin kuat, semakin hari saudara semakin merindukan Tuhan. Semakin hari saudara masih semakin merindukan dunia yang akan datang, yaitu surga kekekalan itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran hari ini, saat teduh kita hari ini, renungan firman Tuhan kita pada hari ini adalah Roh Kudus sebagai pemberi karunia. Pada video-video sebelumnya kita sudah sharingkan mengenai Roh Kudus adalah karunia kepada orang percaya. Dan setiap anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dikaruniakan Roh Kudus. Tetapi saat ini kita akan belajar mengenai Roh Kudus sebagai pemberi karunia. Haleluya, haleluya. Saudara dikasih, karunia berasal dari bahasa Yunani yaitu karisma. Ya. Dan karunia dalam bentuk jamak dikatakan karismata. Ya, jadi kita sering mendengar karisma. Di dunia sekuler sehari-hari kita sering mendengarkan kata-kata karisma. Dia punya karisma. Tetapi sebenarnya karisma itu adalah karunia, saudara. Dan itu berasal dari bahasa Yunani. Karunia-karunia dalam bentuk jamak, dalam bentuk banyak, itu dinamakan karismata. Sehingga gereja atau kelompok atau komunitas yang menekankan kepada karunia dinamakan karismatik. Sehingga ada gereja aliran karismatik, persekutuan aliran karismatik, komunitas-komunitas Kristen beraliran karismatik. Karena mereka menekankan kepada karunia-karunia. Tentu karunia Roh Kudus yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saudara dikasih karisma di dunia sekuler berarti keadaan atau bakat yang luar biasa dalam kepemimpinan. Dan kepemilikan daripada kelebihan itu bisa membangkitkan rasa kagum. Bahkan terjadi pengkultusan, saudara, pemujaan yang didasarkan kepada kepribadian individu itu, performan individu itu, charm individu itu. Kita melihat di dunia sekuler ya, Presiden Soekarno memiliki karisma. Ada banyak pemimpin-pemimpin di dunia sekuler yang memiliki karisma. Sehingga walaupun mereka sudah tiada, tapi nama besar dan karisma mereka itu masih dapat dirasakan, bahkan berpengaruh secara dikasih oleh Tuhan. Tapi karisma menurut Alkitab itu adalah karunia roh. Bukan roh kecil. Roh besar berarti karunia Roh Kudus. Sehingga di dalam iman kekristenan, orang yang berkarisma adalah orang yang memiliki karunia Roh Kudus, saudara. Dan kalau seseorang memiliki lebih dari satu karunia, ya, tetapi saya percaya tidak semua karunia Roh Kudus dimiliki oleh satu orang. Kalau demikian tidak ada akan saling membangun, saling membutuhkan, saling mengasihi secara. Dia menjadi manusia super. Paling satu pribadi memiliki 2-3 karunia secara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kalau seorang Kristen memiliki 2-3-4 karunia dalam diri dia, karunia Roh Kudus, maka dia adalah disebut dengan orang yang berkarisma, ya. Karisma rohani tentunya. Jadi merupakan kemampuan khusus yang diberikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus pada saat lahir baru. Kemampuan itu adalah kemampuan Roh Kudus. Bukan kemampuan anak Tuhan tersebut. Sehingga anak Tuhan tersebut tidak bisa menyombongkan diri. Tidak bisa. Misalkan seorang anak Tuhan memiliki karunia kesembuhan. Nggak bisa. Mentang-mentang dia memiliki karunia kesembuhan, dia berkata kesembuhan itu dari dia. Sehingga tindakan-tindakan seperti menyombongkan diri. Merasa lebih hebat, lebih mampu dari orang lain. Keliru. Itu karunia bukan milik orang tersebut. Itu karunia milik Roh Kudus. Suatu saat bisa dicabut oleh Roh Kudus, tergantung kehendak Roh Kudus. Jadi karisma atau karunia roh itu merupakan kemampuan khusus yang diberikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus pada saat lahir baru.
pada saat orang percaya Yesus, ya, pada saat orang menyerahkan hidupnya kepada Yesus, menerima Yesus, menerima pimpinan Roh Kudus, dan menundukkan dirinya kepada Kristus. Nah, pada saat itulah karunia Roh Kudus diberikan kepada dia, saudara. Bukan seperti orang yang lahir baru mengucapkan, mengundang Yesus masuk dalam hati di sebuah KKR atau di sebuah altar call, tetapi kemudian hidupnya duniawi, tidak sungguh-sungguh, tidak punya komitmen, tidak mau menjadi serupa seperti Kristus, tidak mau menundukkan diri pada Roh Kudus dan kepada Kristus. Itu bukan lahir baru yang dimaksudkan, saudara. Dan saya percaya Roh Kudus tidak akan mengaruniai karunia apapun kepada orang seperti ini, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ya, kita harus mengerti perkara itu, saudara, ya. Oke, perbedaan karunia dan bakat. Bakat ini sering disebut juga talenta, ya, talenta. Ya. Apa perbedaan karunia dengan talenta? Karunia atau karisma di sini adalah maksudnya karunia Roh Kudus, ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya mencatat bahwa yang pertama itu bakat atau talenta sumbernya dari Allah, tetap dari Allah sumbernya melalui orang tua. Sehingga kalau orang tuanya punya bakat musik, biasanya mengalir kepada anaknya. Ya, kalau orang tuanya punya bakat memimpin yang kuat, kepemimpinan yang kuat, biasanya juga akan turun kepada anaknya. Kalau seorang mempunyai bakat pujian, menyanyi, ya, melukis, atau bakat-bakat seni yang lainnya, itu biasanya ada turun kepada anaknya. Tetapi karunia Roh tetap sumbernya dari Allah, tetapi langsung kepada orang percaya tanpa melalui orang tua, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Itu bedanya. Kalau bakat melalui DNA, ya, dari orang tuanya. Tapi kalau karunia Roh itu enggak dari orang tua, itu langsung dari Roh Kudus, saudara yang dikasih. Sehingga kalau orang tuanya tidak berkarunia kesembuhan, bisa saja anaknya berkarunia kesembuhan. Karena karunia Roh Kudus sifatnya bukan turunan, saudara. Bukan DNA, saudara. Sumbernya sama-sama dari Allah, cuman jalurnya yang berbeda, saudara. Itulah pertama, beda bakat dengan karunia Roh. Yang kedua, bakat dibawa dari lahir. Sementara karunia diberikan pada saat bertobat terima Yesus, saudara. Ini bedanya, ya. Bakat dibawa dari lahir, sementara karunia Roh diberikan pada saat bertobat terima Yesus. Ini bedanya. Yang berikutnya, bakat vs karunia. Bedanya apa? Bakat banyak digunakan untuk hal yang sekuler, ya. Tetapi karunia Roh itu efektif, efisien digunakan untuk hal-hal yang spiritual, hal-hal yang rohani. Ya, saudara. Itu bedanya, saudara. Bakat, proses bakat itu harus disadari, ketika disadari, dikembangkan, dan dilatih. Tidak ada bakat yang tidak dilatih, yang berkembang dengan baik. Bahkan bisa bakat itu jadi tenggelam, ya, mati. Sehingga kalau sudah sadar bakatnya musik, ya seseorang harus melatih dirinya sedemikian rupa. Ya, melatih musik itu maksudnya. Kalau bakatnya sebagai penyanyi, ya harusnya melatih sebagai penyanyi. Kalau hari-hari ini bakatnya sebagai gamers, ya untuk anak-anak remaja, ya, YouTuber gitu, ya, ya harus dilatih. Kalau bakatnya sebagai aktor, ya pemain sinetron, ya harus dilatih kemampuan itu. Ya. Tapi karunia prosesnya beda. Karunia betul harus disadari, tetapi ada yang bisa dilatih, ada yang tidak bisa dilatih, saudara. Seperti contoh yang tidak bisa dilatih. Karunia bahasa lidah, mana bisa dilatih. Kalau saya dulu pernah dengar ada kursus karunia bahasa lidah diajarin sandal lama, ucapkan sandal lama, aduh, itu keliru, saudara. Itu salah, sangat-sangat keliru. Bahasa roh tidak bisa diajarkan karena harusnya itu datang dari Tuhan, saudara, datang dari Roh Kudus. Karunia kesembuhan, bagaimana dilatih? Iya, iya. Itu karunia membedakan roh, ya. Ya, karunia nubuat sudah dilatih, ya. Tetapi ada juga karunia-karunia yang bisa dilatih, ya. Karunia-karunia yang bisa dilatih banyak, ya. Kemudian saudara, walaupun karunia roh berbeda dengan bakat, namun bakat bisa diubah menjadi karunia rohani. Ya, bakat musik, bakat sebagai pembawa acara, bakat menyanyi, ya.
bakat sebagai pembicara, ya itu bisa diubah menjadi karunia rohani. Bagaimana caranya? Apabila bakat tersebut didedikasikan untuk melayani Yesus. Haleluya, haleluya. Apabila bakat itu dipakai untuk membawa umat Tuhan kepada kesempurnaan seperti Yesus. Ya, membawa umat Tuhan menjadi seperti Yesus. Membawa umat Tuhan untuk semakin mengasihi Tuhan dan berjalan dalam kebenaran, ya, maka bakat itu bisa menjadi karunia rohani. Ya, bisa, saudara. Ya, contoh bakat menjadi karunia rohani, ya, karunia menyanyi, memimpin pujian, karunia musik, karunia bendahara, karunia menerima tamu, karunia konseling, karunia menulis, ya. Karunia sekarang ini apa ya? Lagi pelayanan streaming hari-hari ini ya, karunia pelayanan media, ya. Multimedia itu didedikasikan, kalau didedikasikan untuk kemuliaan Tuhan Yesus, itu bisa menjadi karunia rohani. Haleluya, haleluya. Sebab itu saudara, apapun bakatmu hari ini, dedikasikan untuk Tuhan Yesus. Maka bakat menjadi karunia rohani. Tentu bakat, bakat ini dong, bakat yang kudus, yang suci, yang membawa banyak orang kepada keserupaan seperti Kristus. Ya, kalau bakat nipu ya enggak, ya bakat judi enggak, ya. Bakat selingkuh yang enggak, itu bakat dari setan yang dikasih Tuhan. Itu tidak masuk itu ya. Itu tidak bisa didedikasikan untuk Kristus, untuk pekerjaan Tuhan, nggak bisa ya. Itu harus ditengking ya, dihancurkan dengan kuasa darah Yesus, saudara. Nah, saudara, setiap anak Tuhan pasti memiliki karunia Roh Kudus. Ini perlu disadari. Sehingga tidak bisa anak Tuhan berkata, aku nggak punya karunia, aku kayak rendah hati, tapi sebenarnya rendah diri, secara minder ya. Kita harus belajar dari 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11 dan 11, maaf. Ayat 7 saya bacakan. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh, tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang. Orang yang bagaimana? Tentu orang yang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Raja. Ya, dikaruniakan penyataan roh. Penyataan roh itu apa? Ya karunia roh. Roh di sini Roh Kudus maksudnya. Tujuannya apa? Untuk kepentingan bersama, untuk membangun sebuah komunitas, untuk menguatkan seluruh jemaat, untuk yang membangun satu sama yang lain, saudara. Kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk nama besar diri sendiri, bukan untuk kehebatan, ketenaran, keviralan diri sendiri, bukan. Tetapi untuk kepentingan membangun jemaat secara korporat, untuk semakin hari semakin mengasihi Tuhan. Itu saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat 11, tetapi semuanya dikerjakan roh yang satu. Roh yang satu ini siapa? Ya Roh Kudus. Walaupun banyak karunia, tapi yang ngerjakan itu roh yang satu, Roh Kudus. Ya, Roh Kudus ya. Dan roh yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Bukan secara general, secara umum, tapi khusus. Sehingga setiap anak-anak Tuhan mempunyai kekhususan karunia. Dan karunia-karunia itu dikehendaki oleh Roh Kudus, bukan kehendak kita. Aku mau karunia kesembuhan, aku nggak mau karunia melayani, nggak bisa. Roh Kudus yang menentukan, yang berotoritas. Karena dialah Tuhan kita hamba, kita pelayannya. Kita harus bersikap memuaskan pikiran dan perasaan Roh Kudus. Kita harus bersikap melayani perasaan dan pikiran dan kehendak Roh Kudus. Nah, begitu anak Tuhan yang mau tunduk kepada kuasa Roh Kudus, saudara. Bukan mau-maunya sendiri. Ya, bukan mau-maunya sendiri ya. 1 Korintus 12 berkata, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak. Dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Jadi berdasarkan ayat di atas, karunia Roh Kudus hanya diberikan kepada orang percaya yang sungguh-sungguh, saudara. Bukan orang percaya yang duniawi. Orang yang percaya tetapi masih mencintai dunia ini. Orang percaya yang masih terikat dengan dosa, yang menyukai dosa. Beda, saudara.
Orang percaya mungkin bisa saja masih jatuh, masih belum sempurna, tetapi dia nggak menyukai dosa. Dia nggak betah dengan dosa. Ya, dia nggak betah berlama-lama tinggal dengan setan, saudara. Dia orang yang rindu lepas, bebas, merdeka dari keterikatan dosa. Nah, jadi orang yang sungguh-sungguh seperti inilah, orang yang mau bertekad berkomitmen serupa seperti Kristus inilah, yang akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, saya mendorong saudara untuk saudara sungguh-sungguh ikut Tuhan. Untuk saudara meninggalkan pesona, cita rasa, kenikmatan dunia ini. Meninggalkan segala sesuatu. Tidak mudah memang, tetapi untuk menerima karunia-karunia Roh yang lebih lagi, lebih dahsyat lagi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Saudara harus menjadi anak Tuhan yang merindukan satu-satunya Tuhan dan kerajaannya, saudara. Jadi mari kita sama-sama belajar, saudara, untuk memiliki karunia-karunia Roh. Ya, kita harus percaya bahwa Roh Kuduslah yang memberikan karunia-karunia Roh itu. Ya, rindukanlah karunia-karunia Roh itu. Ya, dan belajar untuk meminta kepada Roh Kudus supaya kita juga memiliki karunia-karunia Roh Kudus. Bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk kehormatan diri sendiri, bukan untuk untuk apa ya? Untuk motivasi cari duit, bukan. Tetapi untuk kepentingan kerajaan surga, bagaimana Bapa dipermuliakan, Tuhan Yesus dipermuliakan, banyak orang yang semakin hari semakin memuliakan dan meninggikan Tuhan Yesus, yang menaruh harapannya bukan kepada dunia ini, tetapi menaruh harapannya sepenuh-penuhnya kepada dunia yang akan datang, kepada kekekalan surga itu, kepada Kristus itu, saudara. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah kebenaran firman sharing kita pada kesempatan hari ini. Saya percaya kebenaran hari ini membangkitkan saudara, menggairahkan saudara, membuat saudara lebih mengenal lagi karunia-karunia Roh Kudus. Dan jikalau saudara diberkati oleh kebenaran ini, bagikan kebenaran ini kepada orang-orang lain, teman saudara, sahabat saudara, keponakan saudara, orang tua saudara, anak-anak saudara. Dan saya percaya mereka akan diberkati, dikuatkan, dan saudara menjadi kaki tangan mulut Tuhan Yesus, menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom Alahim, Betsem Hamasya. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai di sini dulu. Sekian. Haleluya. Amin. Amin. Amin.